ciuman, and then perzinaan, mak comblangnya ini, musfiknya ini, dia dapat dosa. Tetapi kalau musfiknya gini, kalau naksir dia, ingat bro, la taqrabuz zina, tahu? Kau ni nak jadi mak comblang ke tidak? Nak jadi musfik, nak jadi mak comblang, tapi yang bagus. Aku ta'arufkan kau dengan dia. Kalau kau nak nikah dia, saya ta'arufkan langsung. Lepas tu boleh nikah dan bercinta after nikah. So tidak ada nak potensi untuk ngedet-ngedet tadi itu. Terus serius kawin. Okey, dia siap dikawini dan dia tak tahan untuk mengkahwini. So ada musfiknya tadi itu. Maka di sini dapat pahala karena mengurangkan dan menghilangkan serta memalingkan daripada perzinaan. Begitu. Tapi karena orang tak paham hari ini, kadang anak-anak kita dekat sekolah boleh jadi mak comblang, jadi musfik antara kawan baik dia lelaki, kawan baik dia, kalau anak kita lelaki lah, kalau anak kita perempuan, dengan kawan perempuan dia untuk jadi penengah antara si laki dengan si perempuan, tetapi menjadi perantara yang menuju pada perzinaan level yang rendah ke sampai yang tinggi, sehingga ada istilah breakout dalam anak-anak remaja hari ini. Itu kan dari situ. Maka kita tanyakan, kau jadi mak comblang tak? Kau jadi perantara tak? Bawa ayat ini pada anak-anak kita hari ini. Pasti dia akan kata, oh ada juga mak comblang dalam Quran, Umi. Ada perantara gitu. Kalau istilah orang Melayu apa? Yang begitu. Indonesia mak comblang. Kalau orang Melayu apa? Orang tengah. Huayam? Ibu ayam. Ibu ayam. Nak jadi orang tengah begitulah. Macam matchmaker lah. Matchmaker lah. Jadi matchmaker. Jadi mak comblang ke matchmaker ke? Ini ada ayatnya. Mak comblang ya. Tu nanti kalau dengar Indonesia kata bunda ya. Bunda tahu, bunda orang Indonesia, orang Bali. Suaminya orang Bali, orang sini tapi orang Bali. Okey, itu akan dapat kiflun. Ustazah, tadi nasib, kenapa di sini kifl? Kata Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, kiflun itu sebetulnya maknanya sama dengan nasib, yaitu bahagian. Tetapi diksi Quran itu sangat detail, walaupun Indonesianya, Malaysianya mengandungi makna bahagian, tetapi bahagian kalau buruk ke kalau baik dalam bahasa Arab tidak sama. Jadi kalau sebut nasib itu bahagian baik, kalau kifl bahagian buruk, begitu. Bagian buruk, tetapi kata Al-Biqai, kiflun di sini adalah menunjukkan makna yang lebih berat. Kenapa Ustazah? Karena dia akan menanggung dosa. Menanggung dosa itu berat. Oke, saya nak tanya, dosa itu bahasa Qur'annya apa? Pernah ingat tak Ustazah buat kelas hari itu? Bahasa Qur'annya dosa nomor 1 apa? Dzanbun. Yang kedua wizrun. Ketiga ismun. Kenapa dosa itu dinamakan zanbun? Karena hadirnya dosa itu macam ekor yang sentiasa mengekori kita. Jadi beban nanti. Tapi ada namanya dosa itu wizrun. Wizrun itu beban. Wizrun artinya menteri. Menteri itu adalah seseorang yang dibebani amanah rakyat. Jadi dosa itu bebanan. Karena itu disebut wizrun. Kalau ismun itu dosa, konsekuensinya akan ada siksa. Jadi dosa itu sifatnya mengekori pelakunya, memberatkan pundak pelakunya, dan juga menghasilkan siksa bagi pelakunya. Karena itu dosa disebut wizrun, ismun, dan dzanbun. Okey? Jadi kata Al-Biqai, kiflun menunjukkan bahagian yang sangat besar, sangat berat. Mengapa? Karena terkait dengan dosa. Tetapi kalau misalnya kiflun itu disebut oleh Allah dalam Quran, tidak terkait dengan
kejahatan atau keburukan, maka kita kena terjemahkan dengan bahagian. Ya, kiflaini mir rahmati, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan juga taat pada Rasulnya, dia akan dapat dua kiflun, dua bagian rahmat. Kiflaini mir rahmati itu ada dalam surah Hadid, ya. Oke, maka saya jelaskan di situ. So Al-Biqai menafsirkan kiflun itu bahagian, tapi nilainya berat dan besar karena dia terkait dengan syafa'ah sayyi'ah. Maka kita nasihatkan pada diri kita atau anak-anak kita atau suami kita atau sahabat-sahabat kita, berat bro nak tanggung dosa itu. Dosa yang mana ini? Dosa karena menjadi perantara perbuatan dosa untuk orang lain. Jadi macam mana solusinya? Fikir sebelum kita nak jadi perantara. Nak jadi perantara yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik, kena betul-betul berilmu. Pastikan ilmu yang kita berikan, bukan ilusi yang kita berikan. Oke? Boleh paham di sini? Oke. Masuk di sini. Allah memperingatkan tentang dua syafaah ini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah itu dari dulu maha berkuasa atas segala sesuatu. Oke, yang menarik perbincangan kita adalah kata muqita. So Allah memberikan gelaran nama untuk dirinya sendiri sebagai Al-Muqit. Al-Muqit. Oke, Ustazah, kenapa diartikan dengan maha berkuasa? Sedangkan Al-Muqit itu sebetulnya berasal dari kata Al-Quds. Al-Muqit itu berasal dari kata yaqutu qud, ya, kata yaqutu qud. Qud itu artinya makanan. Setiap kali kita makan akan timbul energi atau kekuatan. Kekuatan itu yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kekuasaan. Karena itu dari makanan ini menuju makna maha berkuasa. Nampak tak? Jadi Al-Quran itu sebetulnya kalau kita mau mendalami makna-maknanya, itu membuat kita berpikir secara kronologik tentang sebab dan apa efeknya. Sehingga ketika kita menafsirkan ayat ini, jangan begini, dan Allah itu maha memberi makan atas segala sesuatu. Tak boleh. Karena isu perbincangan adalah tentang nasib dan kiflun, tentang pahala dan dosa, ya, tentang nikmat dan juga azab. Jadi apa kaitannya dengan makanan? Betul tak? Jadi ketika kita misalnya membaca tafsir, diartikan Al-Muqit sebagai Al-Qadir, yang ada kudrat di situ, ada kuasa di situ. Baru mufassir yang cerdik akan merungkai kenapa sampai diterjemahkan dengan maha berkuasa. Kalaulah maha berkuasa, kenapa tak pakai ayat qadiron? Wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Tuhan mengganti-ganti nama-namanya itu, membuatkan kita akhirnya berpikir dan memikirkan ayat Al-Quran itu pahala. Waktu yang kita habiskan untuk merungkai huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, frasa-frasanya, itu menghasilkan pahala. Gitu kan? Oke. Jadi quotes itu makanan. Kalau kita makan, biasanya kita akan ada kekuatan tak? Oke. Semalam siapa yang puasa? Bila tak makan tak minum, apa yang terjadi? Lemas badan. Ya, nak marah pun tak larat lagi dah. Maka si ibu tidak lagi menjadi singa ketika itu. Menjadi kijang sudah. Ketika time puasa. Ya, maknanya kalau sudah puasa masih menjadi singa itu luar biasa ujiannya itu. Jadi ketika misalnya sudah lemas, tak ada kuasa, so dia tak bermaya lah, dia tak cahaya lah. Gini aja, anak marah, yalah kau marah, tunggu lepas Umi makan habis berbuka nanti ya. Tunggu je, singa, jangan kau bangunkan singa dari tidurnya gitu. Saya baru kata, Masya Allah, rupanya ini.
Dan dulu saya itu pikir gini, kenapa dari 30 juzuk ayat itu nama Al-Muqit cuma satu kali di sini saja? Dan itu pun diartikan maha berkuasa. Saya pun pening juga. Tapi ketika saya mengajar, Al-Muqit itu adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita ketika dia memberikan makanan kepada kita. Kalau kita nak balik-balikkan Allah tu, dia kan sifat dia kan lain daripada makhluk dia kan. Iya, betul. Jadi bila kita tengok yang ni relate dengan makanan semua, adakah Allah tu makan gitu? Tidak. Jadi betul. Jadi nak menimbulkan makna Allah itu berkuasa pada sesuatu, itu kita kena melihat objek supaya kita faham. Objeknya adalah manusia, yang mana tanpa makanan manusia akan lemah. Ketika diberi makanan dia akan kuat. Maknanya Al-Muqita itu adalah Tuhan yang maha kuat, yang berkuasa. Tetapi jangan difahami Tuhan itu makan, karena pada dasarnya Tuhan itu kuat pada zatnya, dan dia maha kaya tanpa memerlukan sandaran makanan ke. Kan Allah dah katakan dalam Quran itu kan, kekuatan dia adalah memberi makan kepada hamba-hambanya yang kufur sekalipun, supaya hambanya itu jadi memiliki kekuatan. Jadi Allah itu Al-Muqit, memang dia akan menciptakan sumber-sumber makanan ataupun minuman yang akan dimakan oleh hamba-hambanya. Dan Allah juga menciptakan sistem penghadaman supaya boleh memproses. And then benda yang mati yang dah dimakan itu, namanya udang tak ada yang hidup kan, dah ditumis dulu, dah matang semuanya, dah mati, tak ada roh lah semuanya itu. Tapi bila masuk dalam tubuh badan kita, diubah oleh Allah menjadi kehidupan, hayat, kehidupan. Okey, jadi kita tengok maknanya di situ, tapi jangan nisbahkan kepada Allah. Ketika itu muncul tafsiran laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan makhluknya. So kalau makhluk itu kuat dengan makanan, Allah tidak. Jadi dari mana Allah itu kuat? Daripada zatnya sendiri sejak azali. Okey, boleh faham? Contohlah misalnya begini, seorang ibu begitu penyayang kepada anak-anaknya, dia betul-betul rahmat kepada anak-anaknya, sampai-sampai ketika anaknya itu menanggung beban berat, dia akan tarik bebanan itu karena untuk menghilangkan kepenatan pada anak-anaknya. So demikianlah kita memahami sifat Tuhan kepada hamba-hambanya, begitu penyayang sebetulnya. Tuhan bagi bebanan syariat atau ujian bukan nak membuat kita rasa berat. Karena itu Tuhan kata, la yukallifullahu nafsan. Allah tak bagi beban pada jiwa itu. Tapi kenapa jiwa terbebani? Karena jiwa selalu melakukan perbuatan tanpa bertawakal kepada Allah. Boleh kali Zah? Boleh ya? Manggut-manggut ya. tak, kita tahulah Allah tu memang maha berkuasa, tapi dengan relate yang kita yang makanan itu kita menafsirkan melalui fakta objek, tetapi hasilnya, output makan adalah kuat untuk digunakan dalam mengatur kekuasaan. Jadi kalau kita sudah sampai di situ, sudah, jangan nisbahkan Allah prosesnya manusia mencari kekuatan, tapi outputnya saja yang kita letakkan sebagai penafsir kita. Boleh? Boleh. Memang begitu, memahami Allah itu macam itu, nama-namanya, sifat-sifatnya. Macam memberi rezeki. Dia memberi rezeki. Bukan perlukan Rezeki, ya. Okey. Artinya apa di sini Muqita itu Zaza? Maha berkuasa. Maksudnya untuk memberikan nasib kepada pelaku syafa'ah hasanah, untuk memberikan kifl kepada pelaku syafa'ah sayyi'ah, itu perlu kekuatan. Nak membalas itu perlu kekuatan. Kan kadang ada gini, Allah itu kan Rauf, maha belas kasih. Sampai hati Allah buat kepada orang-orang kafir itu hukuman seperti itu Ustazah. Itu kan perlu kekuatan. Contoh misalnya seorang ibu, tahu anaknya itu kalau tak dikeluarkan dari rumah, yang sudah berkahwin itu, dan asyik jadi tanaman-tanaman yang berada dalam teduhan pokok-pokok besar, bila anak itu berkembang, so disitulah seorang ibu, fokus ibu dulu, kena sampai hati. Bukan untuk menghalau, mengusir, untuk menjelaskan kepada anaknya agar jangan berlindung lagi. Ya, kalau Umi sama Abi akan hidup 100 tahun lagi bersama kamu, tak apa. Masalahnya kalau Umi dengan Abi dah tak ada dan engkau masih jadi pokok di bawah teduhan, macam mana kau akan jadi zuriat yang lemah,
Jadi mau tak mau, Umi kena keluarkan engkau dari rumah ini, kau mulakan bagaimana engkau bekerja, survive dengan kehidupan, jaga istri kamu, jaga anak kamu. Macam nanti kalau kita buat safari ke Minangkabau, safari Qurani, kita akan trace budaya orang Minang dalam kesampaian hati untuk mengeluarkan anak mantu daripada rumah gadang itu macam mana. Untuk menyindir menantu itu dengan ukiran-ukiran yang dahsyat supaya tidak menjadi kucing yang lalok, kucing yang asyik tidur juga ya. Jujur kan, perempuan paling tak suka kan tengok suami asyik tidur je. Tengok suami kan asyik tidur je. Tak boleh nak terkatakan, maka diwakilkan dalam bentuk ukiran. Harapnya ukiran itu dipandang setiap hari, menggesa dan memotivasi dirinya untuk segera bekerja dan keluar dari rumah besar itu. Nah, ikut kan? Nah, ikut. Bunda ada kawan ni. Ada sekali. Nanti kalau tak ikut, kalau kawannya dah ikut, nanti menyesali tak ikut. Itu ada aja tak nak, ada kawan tak nak. Nanti cari kawan susah. Okey. Jadi ternyata perlu kekuatan itu. Saya pribadi ya, perempuan ya. Kan dulu dididik ya dengan tradisi yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan. Tak dibagi. Apalagi mak saya itu adalah perempuan yang sampai hati. Jadi tak diberi apa-apa. Semua kena berdikari bagaimana cara kamu berfikir untuk boleh mandiri. Jadi ketika susah itu Allah mudahkan dalam sisi-sisi yang lain. Sekarang di usia yang sudah senja Ustazah ya, 40 lebih kan, itu Allah bagi kemudahan. Dan ketika bagi kemudahan, ternyata anak-anak hidup bersama saya dan dia tahu apa yang saya jalani. Jadi mau tak mau saya kena sampai hati. Ya. Membahagi duit saku itu 50 ringgit itu boleh. Tetapi kita nak bagi dalam 20 ringgit ke 30 ringgit je. Kau pandai-pandai macam mana lah. Tapi malangnya, sungguh malang adalah ketika orang lain memberi duit raya. Ustazah ini untuk anak Ustazah. Mau tidak mau kan kena bagi. Itu amanah kan. Jadi dia sudah menunggu tiap-tiap akhir tahun tu. Umi ada tak daripada ahli pengajian Umi duit raya? So dia tabung untuk membeli sesuatu yang dia sudah idam-idamkan. Apakah itu? Handphone. Akhirnya beli second, beli sendiri di umur dia yang ke-18. Dari mana kau beli handphone second begini? Daripada hasil ibu-ibu pengajian Umi itulah, kumpul tak tahunya beli second sebab mau SPM kan, setahun dah dihalang tak boleh pegang phone. Baru tahu, kau dapat phone dari mana ni? Nampak Ustazah kamu bagi tahu. Ustazah bagi phone kat dia ke? Tak, saya dah bagi. Habis dari mana? Saya call dia. Kumpul Mi. Jadi saya serah kat Ustazah untuk iyalah, mesti kan kalau dekat sama kan diserahkan, kalau tak diserah nanti kan dirampas. Jadi itu perlu kekuatan dan saya pribadi perlu kekuatan itu. Nah, ketika saya pribadi perlu kekuatan itu, suami saya lebih kuat daripada saya. Lagilah berjalan benda itu. Yang payah adalah perempuan jadi singa, lelakinya jadi kijang. Jadi sesinga apapun kita, kalau suami kita kijang, anak-anak kita akan berlindung pada kijang itu tadi. Jadi dia kata, Abi boleh, Abi kan kepala keluarga, contoh begitu. Jadi ketika sama-sama, kalau saya singa, dia lebih singa lagi misalnya, senang aturan itu terlaksana. Intinya adalah sampai hati. Jadi Allah pun ketika menimpakan hukuman misalnya kiflun kepada pelaku sayyi'ah, itu bukan suka-suka, perlu kekuatan. Kan Allah Maha Penyayang. Saya contohkan ini kisah ya, yang saya pernah dengar daripada salah seorang alim Malaysia. Kenapa Nabi itu memotong tangan pelaku pencurian yang sudah mencapai nisab? Adakah Islam itu suka-suka potong tangan? Adakah Nabi itu suka-suka potong tangan? Nabi itu ketika mau potong tangan pencuri yang mencapai nisab, Nabi menangis. Dan itu maknanya perlu kekuatan. Macam mana seorang raufun, rahimun, yang berbelas kasih boleh memotong tangan umatnya lantaran pencurian? Maka Nabi mengatakan kepada yang dicuri, aduhai kiranya engkau mau memaafkan, aku takkan potong tangan dia. Tapi masalahnya ini hak. Ketika yang dicuri tidak terima,
maka diselesaikan hukuman potong tangan di dunia supaya mengurangkan beban dia di akhirat, dan supaya menjadi pertaubatan agar mengurangkan tingkat kriminalitas dalam satu negara. Itu Nabi nangis dulu kalau mau potong itu. Bukan, siapa curi? Mana tangannya? Gitu. Tak ada. Macam guru itu patutnya, kalau ada aturan untuk ada sebat itu, kan ada aturan sebat itu. Jangan menyebat seperti menyebat pelaku zina. Artinya pukul itu bukan sebat, pukul itu, ya kalau sebat itu kan jil. Jil itu kena kulit, bukan kena daging. Kalau anak, darb. Darb itu adalah macam kaki diletakkan di atas bumi. Jadi tak boleh sampai berbekas. Nah, siapa yang pernah pukul anak, mencubit sampai hitam, sampai merah, sampai nangis, itu dosa itu. Dan nanti akan ditanya oleh Allah. Lebih baik pergi sekarang sama anak minta maaf. Bukan nak mungkit masa lalu, supaya kita tenang daripada dosa itu. Karena kita dulu dari jadi singa, sekarang kan udah senja kan, sudah mulai behave lah kita kan. Kita rasa menyesal kan, ya, macam Kak Lin. Wak, dah adalah Wak, aku udah menyesal dulu masih muda Wak. Sekarang Wak jangan keras-keras dekat santri-santri ataupun student-student dekat asrama itu. Masa lalu itu kalau kita kenang sakit Wak, bila kita pernah keras dan jahat pada anak-anak. Itu memukul anak itu menggunakan fadribu fil ard, itu macam orang nak pijakkan kaki di atas bumi. Ada bekas ke tak? Tak ada bekas. Maknanya itu simbolik ketegasan sahaja. Itu pun kena sampai hati kan. Jadi ibu yang pukul anak, ayah yang pukul anak itu adalah ibu dan ayah yang sudah sampai hati. Sebetulnya dia tak nak itu, nak darb itu. Darb ya, ke anak itu darb. Pukul, tepuk. Macam kaki menepuk bumi. Kalau jil, sebat, itu disebat dan mengena kat kulit. Dan jangan sampai berdarah. Karena cukup pada kulit. Karena kulit itu tempat yang sakit. Paling tidak mencapai kepada lapisan kulit yang kedua. Ya kan? Apa? Siapa? Rosma. Lapisan kulit kedua namanya apa? Epidermis. Dermis. Oke. The epidermis, dermis, endodermis. Itu sampai level kedua saja. Dermis. Supaya rasa saja. Kena kulit saja, tak boleh menembus kepada daging. So tak boleh berdarah. Itu penzina. Ini anak kita bukan penzina, tetapi sudah sampai menciptakan luka. Nah, kalau kita sudah belajar kali ini, coba pergi kepada anak, peluk dia, pergi minta maaf. Nah, kalau sudah nak maafkan itu, tak apa Bu, kebaikan ibu lebih banyak daripada cubitan-cubitan di masa lalu. Saya sudah melupakan. Saya faham, ibu cubit karena ibu sayang pun. Dah, sayang. Saya tahu, ibu pun tak sampai hati nak cubit, tapi keterlaluan saya ketika itu. Tak apa Bu, saya sudah tidak ada apa-apa. Kalau ibu sudah minta maaf, saya akan belajar dari ibu untuk saya juga meminta maaf kepada yang lain. Barangkali salah kan? Okey, baik. Jadi itu yang disebut dengan kita perlu satu kekuatan untuk memberikan nasiban ataupun kiflan. Jadi jangan difahami Allah tu suka-suka nak menghukum. Allah lebih baik memberikan nasib daripada memberikan kifl. Tapi manusia sendiri yang pilih kifl. Sedangkan Allah itu kan adlan, hakiman, adil kan. So tak boleh orang dah pilih nasib, orang dah pilih kifl, disamakan benda itu. Tidak, nanti Allah akan hilang keadilannya. Nanti Allah jadi zalim. Supaya tidak zalim, maka Allah mensifati dirinya dengan al-muqit. Okey. Kemudian kalau saya relatekan, apa saja bentuk kebaikan yang kita di situ menjadi orang tengah agar kebaikan itu dilaksanakan oleh orang lain, maka Allah akan angkat darjat kita. Maka bersiap-siaplah, Allah akan naikkan kamu pada titik ketinggian. So di sini adalah ayat optimis yang sifatnya memberikan harapan pada kita,
Bila kamu dulu berada pada titik kerendahan, Allah pasti akan memberikan kamu, mempergilirkan kamu pada titik ketinggian, di mana ketika itu kamu akan diberi penghormatan. Sama ada penghormatan dalam bentuk kata-kata atau perbuatan. Oke? Dengan misalnya diberikan hadiah apa ke, baik dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan. Oke. Kalau ada orang buat baik kat kita dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata, di mana orang itu menghargai kita karena nampak pada diri kita ada kemuliaan, ya, maka kita disuruh untuk membalasinya. Balasan nomor 1 adalah balasan yang terbaik. Balasan nomor 2, ya, pilihannya adalah yang sepadan. Didahulukan yang lebih baik karena nanti akan terkait dengan hisab Tuhan. Oke, ini benda leceh je, tapi akhirnya kita akan menghargai. Biasanya orang menghargai kita dengan pemberian. Oke, dia datang masak ke kita. So, apa yang termampu bagi kita ketika itu belum tahu ilmu, kita balas yang sepadan. Benda itu biasa. So, kita nak balas pada benda yang lebih lagi. Jangan tak balas langsung, itu jahat. So, kalau kita balas, kadang-kadang kan kalau kita dibagi orang ini, kita berpikir tahu balas apa ya gitu, bukan senang. Karena itu kalau Nabi kata tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah nanti akan saling mencintai. Mengapa? Karena Nabi ajarkan kalau kamu dibagi hadiah, kamu kena balikkan balik hadiah itu. Jadi paling bagus caranya adalah kalau nak bagi makanan, jangan bagi dekat plastik, bagi dekat bekas. Bekasnya jangan yang murah-murah, dekat diawai, yang mahal sekali. Pasti dia terpikir, ini suruh aku kembalikan nih. Ini isyarat aku disuruh farudduha fahayyu bi ahsana minha. Makanya orang-orang sekarang tak berani bagi ustazah pakai apa namanya? Pakai tempat besar itu. Yang berharga itu. Karena ada satu sindiran, ustazah, amalkan surah An-Nisa, ustazah. Kalau macam itu ustazah, aku tak sanggup nak membalas, baik aku tak payah beri orang lah gitu. Perempuan aku tak berharap perempuan beri. Kenapa? Fahayyu bi ahsana minha. Suruh balas yang lebih gitu kan. Tapi artinya kita menghargai. Oh, bila dia balas begini, semampu ini rupanya dia balas. Semampu ini. Income kita 1 bulan misalnya 10.000. Income dia 1 bulan 1.000. So, 10% dari 1.000 itu berapa? 100. 10% dari 10.000 itu berapa? 1.000. Kalau kita bagi dia 1.000, dia balas ke kita 100, itu sama. Itu sepadan. Jadi kalau kita bagi telekung Siti Khadijah harganya 250 ringgit, dia bagi ke kita yang harganya 125 ringgit, itu sepadan. Dan maknanya itu sebagai satu bentuk rud. Jangan dianggap bukan rud bahasa Inggris ya, rud bahasa Arab, rud pembalasan. Oke? Jadi kita paham, oh, berarti kalau saya bagi sesuatu yang taksirannya itu pemberian saya misalnya bernilai 300. So kalau dia bagi ke saya balik itu seharga taksirannya itu 150, bermakna income dia separuh daripada saya ini. Tapi kena jujur lah, jangan gini. Baik saya balas sedikit ustazah supaya tak tunjuk kemewahan saya ustazah. Itu pun jahat juga lah itu. Makanya saya paham. Seorang yang punya harta banyak itu kalau bagi kat saya itu kualitinya mahal gitu. Tetapi orang biasa itu baginya ya separuh kualiti yang mahal itu. Tapi kita balasi, oke. Itu terbalik ya tadi ya. Kalau misalnya yang bagi saya itu orang yang gajinya 1.000 dan yang saya dibagi gajinya 10.000. Dia bagi telekung 150 ringgit, 150 ringgit harganya. So saya kena bagi berapa harga telekung? Jangan dibagi yang 75 ringgit. Dibagi berapa? 300. Itu hanya untuk balance kan? Itu baru balance. Baru balance, belum terbaik lagi tu. Kalau dibagi 150. Ah iya. 1.500. Susah juga orang bagi saya nih, susah. Tetapi ingatannya di sini, ingatannya nanti. Makanya ini berat tahu.
Berat. Kan? Kalau berat tidak ada makrifat, memang jadi beban. Itu boleh dari segi nilai juga. Maksudnya benda yang dia happy. Apa benda yang dia happy kalau itu tak boleh. Apa yang berada di happy? Contohnya happy apa? Seharga berapa happy-nya itu? Dia daripada harga kan. Iya, value lah. Pada value. Nak bagi dia happy, bawa pergi jalan, harganya mahal juga. Tapi kita yang Okey. memberi, Itu kalau sama-sama nilai. ya. Kalau sama-sama telekung. Tapi kalau aku tak nak harga telekung lah. Aku nak masakan. Takkanlah kita masak cari mana lembu yang harganya itu satu cawan saja itu harganya itu RM150 kan. Susah juga. Jadi yang lebih baik adalah tetap bagaimana kita boleh menyenangkan dengan cara yang dianjurkan. Kalau dia bagi tudung, bukannya dia nak bagi tudung yang lebih pun. Tapi gini ya, nanti kalau bagi jangan niat untuk diberi balasan gitu ya. Ikhlas dulu, tak semua orang faham ayat ini kan. Dan tak semua juga di tangan itu yang kaya suami dia. Tapi yang dibagikan kita, istri kan. Nak hulurkan dengan bang. Kau bagi tahulah rekan-rekan kamu, jangan suruh bagi-bagi kamu. Bahaya nanti kamu akan minta saya terus duit kan. Juga susah gitu. Nah, jadi kita kena faham di sinilah. Mungkin dengan perlakuan yang lebih baik, doakan dia dengan cara keberkatan. Saya kalau disuruh balas makanan orang yang sudah masuk dalam perut saya ketika itu lapar dan ketika diberi makan, harganya itu melebihi RM100 tahu. Walaupun dalam taksiran itu cuma RM20 karena tengah lapar tahu. Tapi takkan gini, Kak, aku nak balas ya sebab aku tadi tengah lapar gila tahu. Jadi rasanya itu lebih daripada RM20 RM yang akak taksirkan tadi itu. Saya nak bagi lebih gitu. Kita boleh ada cara yang lain lah. Kalau misal syariat bukan membebankan. Tapi kalau Nabi memang macam itu. Kalau ada bagi orang itu berapa gitu, dia akan ambil tanpa berkira. Nah, memang Nabi macam itulah, mesti simboliknya Al-Quran dipraktiskan kan. So ini makanya saya cari rahasianya. Macam mana boleh? Ternyata di sini ada kuncinya. Okey, sekarang kita kembali lagi. Fahayyu bi ahsan minha. Itu kalau perbuatan. Tapi kalau kata-kata, nah kata-kata biasanya adalah dengan mengucapkan kata-kata salam. Jadi gini. Fahayyu, maka balasilah dengan tahiyat, yaitu dengan penghormatan, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Maksudnya begini. Kalau ada orang menghormati kita dengan ucapan Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, kalau gunakan yang ini, Waalaikumsalam. Dah. Itu dikira sudah bagus. Hasan itu. Mana Hasan? Di sini ada Hasan. Itu Hasan namanya. Tapi kalau ahsan, itu lebih dari Hasan. Nah, kalau ahsan itu, kalau ada orang kata Assalamualaikum Ustazah, maka Ustazah nak ahsan kan? Ustazah akan kata Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau penyampainya itu gini, Assalamualaikum warahmatullah Ustazah, maka Ustazah akan jawab yang hasannya Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau bi ahsan, saya akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah kalau dia menyebut Assalamualaikum warahmatullah Ustazah? Jangan mengada-ada. Ada yang buat begini, Waalaikumsalam warahmatullah, itu yang hasan. So dia nak lebih hasan. Dia kata begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. Ada ridwana di ujung. Sedangkan salam sempurna itu sampai wabarakatuh. Ini nanti akan muncul syariat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwana. Nanti jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana warahmat. Warahmat sudah. Wa maghfirah. Macam mana? Nanti tak habis. So syariat ada batasnya. Sudah cukup, jangan mengada-ada. Nah, ini nanti jadi bid'ah itu. Okay, jangan buat ya. Ini buat ni. Kita ke depan ni buat, pasti buat ni. Okey. Ustazah, ada orang bagi salam kat saya. Lengkap Ustazah. Saya kan nak balas yang terbaik, bi ahsana minha. Dia salam kat saya begini Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Huda. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ridwana. Ridwana itu dari mana?
Salam surga yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam itu cuma sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya kalau tak sempurna, tahiyat kita di hujung solat kita tak sempurna itu. Bahkan tahiyat kita pun tidak mengucapkan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Maksudnya limitnya itu dah. Maksimum limitnya adalah wabarakatuh. Cukup dengan salam, rahmat, berkat. Di atas berkat tidak ada lagi. Ingat, klimaksnya adalah berkat. Karena itu Quran disifati dengan sifat penuh berkat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dah cukup. Ya, udah jangan buat pasal lagi. Baik. Okey, baik. Kalau belajar baru tahu akhirnya. Okey. Okey, ya macam doa habis azan itu juga ada tambahannya, orang-orang suka buat. Kadang habis wuduk pun ditambah juga itu. Karena manusia ini kadang-kadang menganggap apa salahnya, benda itu kan baik. Tetapi itu ritual ibadah yang kena ikut Nabi buat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Enough. Tak payah wa ja'alni min ibadika sholihin, nanti apa lagi. Dah cukup dekat situ. Kalau Nabi ajar begitu ya sudah begitu. Ya. Okey, baik. Jadi kata ahsan bukan hanya kita disuruh membalasi dalam hal kebaikan, ya. Kalau kebaikan dibagi kat kita tak balasi memang jahat. Kalau balasi kebaikan dengan kebaikan yang sama itu biasa. Kalau kebaikan dengan yang lebih baik itu luar biasa. Yang di atas luar biasa itu apa? Membalasi keburukan dengan kebaikan. Ya. Kan? Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balasilah kejahatan itu dengan kebaikan. Bahkan bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Orang jahat kita balasi yang jahat, sama-sama kadarnya itu udah baik dah. Tetapi yang lebih baik adalah ketika kita memaafkan, tidak menghukum, ya, mendoakan, tidak mengumpat, dan berbuat baik kepadanya dengan cara menutupi aib-aibnya. Dan ini hanya bagi orang-orang yang percaya Allah itu hasib. Dan hasibnya Allah dekat mana? Nanti dekat sini ceritanya. Okey, Ustazah, beratlah Ustazah. Nak balas yang lebih baik, orang yang sama-sama balas saja itu dah susah Ustazah. Sampai saya akhirnya tak berharap Ustazah untuk diberi orang Ustazah. Sedangkan Nabi kata tahadu tahabu. Bagilah kamu hadiah, nanti kamu akan saling mencinta. Okey. Ada orang bagi saya misalnya buah gitu. Berfikir, tunggu. Bila tanaman Ustaz ni, sayur-sayur ni berkembang begitu, nak bagi sayur gitu. Tu Ustaz kalau izin lah. Dan selalunya kan Ustaz yang tanam, bukan Ustazah. Kan minta izin juga kan. Kan orang yang tak menanam tak boleh menuai kan. Yang tanam kan Ustaz. Nah, tapi Ustaz menanam itu juga karena mesti ada komitmen yang akan dia tinggalkan dalam rumah tangganya sehingga istrinya redha. Tak apa bang, kau nak menjala pun saya biarkan, kau nak bertanam pun saya biarkan. Walaupun waktunya kita nak bersembang-sembang, engkau menghindari persembangan untuk pertanian, tak apa. Nah, itu kan sudah berkorban masa kan. Istri kan paling suka diajak untuk berbual kan. Karena istri kan untuk meluahkan apa yang dia rasa kan ingin didengar oleh suaminya. Tapi suaminya kata, Umi minta izin ya. Kemana? Ke tempat perkebunan. Oh boleh. Nanti juga yang masak juga Umi kan. Maksudnya yang makan juga Umi gitu. Okey, sekarang ini kita akan melihat sebuah rahasia. Di mana ketika ada penghormatan yang diberikan kepada kita, kita kena relatekan dengan tindakan Allah. Bahwa Allah itu adalah Al-Hasib. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah itu adalah pengira. Kalau kita saat ini lebih banyak menerjemahkan pengaudit atas setiap tindakan kita mengikat ketepatan. Ya, audit, orang belajar account itu bukan senang tahu, rumit.
Makanya kalilah berhenti cepat-cepat. Sebab tension tahu. Bukan menikmati harta, audit harta orang terus. Betul tak? Jadi hasibah, maka ada namanya ilmu matematik. Itu namanya ilmu hisab. Angka. Jadi Allah itu dikatakan al-hasib, maknanya Allah itu akan memperhitungkan setiap amalan baik atau buruk yang dilakukan oleh hambanya. Makanya kalau kita dalam syariat kita diperkenankan untuk menghisap diri kita, mengaudit diri kita sebelum kita mati kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum nanti kamu dihisap oleh Tuhan. Jika kamu dah mula hisap amalmu sendiri, insya Allah nanti jadi hisaban yasira. Kita suka berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah ya Tuhan, tolong hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Tetapi kita tak pernah mewujudkan hisap yang mudah dalam kehidupan kita. Contoh, kita tidak mau menghisap perbuatan kita. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dengan buat perhitungan pada jiwa kamu, apa yang telah dia buat hari ini untuk menyambut hari esok. Settlekan hari ini, hari esok mesti akan settle gitu. Hari esok itu apa? Akhirat. Siapa penghisapnya? Allah. Jadi Allah ketika dikatakan hasiban, itu tandanya ada objek yang akan dihisap. Yang dihisap itu apa? Perbuatan hambanya. Apa yang dihisap? Perlakuan hamba kepada orang yang memperlakukannya. Makanya kan saya pernah kata, Tuhan tak pernah tanya kepada kita apa yang orang buat kat kita. Tapi Tuhan akan tanya apa yang you buat kat orang itu. Maka jangan fikir tentang pasalnya orang. Dia berhubung dengan Tuhannya. Fikirlah tentang pasal kita, supaya kita bertaubat meminta ampun kepada Tuhan. Jadi kalau kita dah fokus dengan diri kita, kita tak perlu expect besar kepada orang lain. Untuk merubah diri kita saja susah, apalagi nak ubah orang. Berapa kerap hati kita berazam untuk buat kebaikan, tapi jiwa kita still mengkhianatinya. Lagilah orang lain. Kita nak tackle diri kita tak larat lagi. Kita nak harap orang lain mengikut arahan kita. Ini impossible begitu. Hada muhal, ini sesuatu yang mustahil. Supaya kita ini senang hidupnya, relax dan tenang, kita dilarang untuk expect lebih kepada orang. Tapi hanya sekadarnya dengan penyampaian yang kita berikan. Itu pun kalau kita menyampaikan, kita sudah merasakannya terlebih dahulu sebagai pengalaman. Kan? Jadi, itu hisab yang mudah. Karena itu kalau saya bagi sampel, kalau saya sebagai seorang penghasil satu kerajinan handcraft ya, meja dari rotan, sebelum saya akan jual di pasaran, saya akan teliti semuanya, saya akan hisap. Supaya ketika misalnya dipamerkan nanti dan dijual, tidak di-reject oleh para pembeli. Dan pembeli akan mudah untuk menghisapnya. Ditengok bucu-bucunya, ditengok ininya, dah oke. Tak taunya kaki misalnya belum kita hisap lagi, kaki kursi itu, kaki meja itu. Tak taunya tidak balance. Satu itu pendek, yang tiga itu panjang. Jadi kalau diberdirikan nampak terlihat cantik, tapi ketika tangan diletakkan, barang diletakkan, dia tidak seimbang. So akhirnya di-reject. Supaya tidak ter-reject itu, maka hisap. Itu amal kita, mana ada yang sempurna. Karena itu kita perlu hisap. Bila tahu tak sempurna, baru kita minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, amalku yang serba sedikit ini aku tahu.
tidak sempurna. Namun engkau hanya menerima yang sempurna. Karena engkau maha sempurna. Karena itu ya Allah, sempurnakanlah amalku ini agar engkau boleh menerimanya. Itu yang kita doa kepada Allah. Bukan confident, over confidence. Aku udah buat baik dari ini. Nanti di akhirat, ya Allah ya Tuhanku, aku udah sedekah dah. Di mana pala sedekahku? Kau ngonten kan sedekah itu kan? Ngonten. Ada konten, ada ngonten. Jadi dia ngonten dekat surau. Ngonten ya. Ada teh, ada ngeteh. Ada konten, ada ngonten gitu. Kan ustazah pakai nge semua ya. Ada yang ngonten gitu. Dia letakkan. Subhatnya apa? Fikiran songsernya apa? Apa salahnya aku letakkan duit 50 ringgit ini dekat kota amal surau dan saya record supaya nak membuat orang lain lebih semangat untuk infak. Tapi sebetulnya dia ria. Nah, itu dia. Jadi itu dihisab. Kadang-kadang kita buat benda baik itu ada selitan nafsu kita. So bila kita hisab itu harapnya yang tadi kurang sempurna, itu Allah yang sempurnakan. Ketika Allah maha sempurna, tindakan Allah dalam menyempurnakan segala bentuk kekurangan kita, termasuk kekurangan amal kita yang dah kita buat akan disempurnakan, baru Allah terima. Innallaha jamilun la yuhibbul jamal. Innallaha jamilun la yuhibbu illa jamal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu kan indah baik, dia tak akan terima amal yang tidak thayyib. Nah, maka surganya namanya tuba. Ya, ada yang menafsirkan tuba itu pokok besar dekat surga. Tuba lakum wa husnu ma'ab. Tuba itu ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan pokok besar yang ada dekat dalam surga. Ada yang mengatakan kalau jalan saja itu berapa lama gitu. Kalau ikut ukuran dunia, berpuluh-puluh tahun, 70 tahun itu tak habis mengelilingi pokok itu. Terlalu besar. Dan siapa yang menanam? Yang menanam adalah setiap orang yang hidup dekat dunia, hakikatnya menanam tanaman di surga. Ya, mungkin itu pokoknya orang-orang dahulu yang sudah mendahului kita, ada tanam awal-awal, sudah menanam untuk kita. Oke, Allah akan hisab ini. Jadi ingat, Allah tak tanya apa yang orang lain buat kat kita, tapi Allah akan tanya apa yang kita buat kepada orang lain. So maknanya fokus pada diri sendiri. Lakukan perubahan dari dalam diri kita sendiri. Jangan berekspektasi pada perubahan orang lain. Biarkan orang lain itu berubah karena pancaran perubahan dari dalam diri kita. Biarkan cahaya yang paling dalam menyerlah sampai keluar, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu ada wibawa, ada kepercayaan. Oh, orang ini dah buat dah. Maka ketika dia menyampaikan, touch ke dalam dada atau hati atau jiwa orang tersebut. Okey. Siapakah Al-Hasibah itu? Dialah Allah. Allah siapa? Allahu la ilaha illahu. Jadi Al-Hasib di sini adalah Allah. Allah itu kalau saya pernah sampaikan, alif itu menunjukkan permulaan kita diciptakan oleh Allah, dan ha itu adalah akhiran kita yang akan dibangkitkan oleh Allah. Sehingga kata Allah mesti kita letak dalam hati kita, karena hal ini akan mengingatkan kita bahwa kita berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu obat musibah. Kalau ada musibah, obatnya kan ucap itu kan. Okey. Siapakah Allah itu? Satu-satunya Tuhan yang Esa. So di sini Allah menjelaskan tentang keesaannya. Sebab kalau Allah tidak Esa, tidak tunggal sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa, hari kiamat pasti tak akan terjadi. Apa hubungannya keesaan dan hari kiamat, Ustazah? Hari kiamat itu kan perlu kekuasaan untuk membangkitkan, untuk menghisab, untuk menimbang. Betul tak? Nah, kalau Tuhan itu banyak, ada Tuhan yang mengatakan tak perlu kiamat, tak perlu hisab. Jadi aturan dari atas ini tidak akan berjalan karena Tuhannya banyak. Ada Tuhan lebih suka yang buruk. Ada Tuhan yang suka
yang baik, sehingga ketika suka yang baik di on kan. Yang ini yang suka yang ini di on kan. Jadi nanti dunia itu jadi macam lampu-lampu disco, remix. Tidak stable. Oke, perempuan kalau misalnya membaca surah Yasin, oke, di hujung surah Yasin itu bincang tentang apa? Tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati. Itu surah Yasin kan? Oke, after surah Yasin surah apa? Mana? Fatir itu sebelum Yasin. Fatir, Yasin. Pas itu apa? As-Saffat. As-Saffatu Sad Zumarul Mu'min. Itu kan kalau anak-anak kecil sudah pandai menghafal nama-nama surah. Tapi macik-macik di sini mamanya belum hafal nama-nama surah itu. Tapi suruh anaknya 30 juzuk. Kata anaknya, mama tak perlu 30 juzuk. Mama cukup menghafal 114 nama surah aja, mah. Cukup. Oke, selepas surah Yasin itu jatuh surah As-Saffat. Oke, surah Yasin nomor berapa? 36. As-Saffat 37. Yang 38 Sad. 39 Zumar. 40 Mukmin, Ghafir, ya. Itu kita bila masuk surah Saffat itu Allah bincang tentang tauhid. Inna ilahakum lawahid. Kata ulama dalam bidang tafsir, kenapa lepas Yasin itu Saffat? Kenapa di hujung Yasin itu bincang tentang kekuasaan Allah di hari akhirat? Tetapi awal surah As-Saffat bincang tentang keesaan Allah. Kata ulama-ulama tafsir, tanpa keesaan tidak mungkin berlaku kebangkitan hari kiamat. Tanpa keesaan tidak mungkin berlaku kiamat. Jadi kalau kita yakin bahwa kiamat itu pasti berlaku dan tidak ada keraguan di dalamnya, pastikan dulu kita yakin bahwa Tuhan itu Allah, Dia satu-satunya dan tidak ada sekutu. Kalau kita beribadah kepada Allah dan menyekutukan Allah dengan manusia, apa yang akan terjadi pada hari kiamat? Allah kata, wahai fulan, kau jangan menghadapku. Hadaplah pada manusia yang dulu ketika kamu beribadah, kamu bertujuan untuk mencari pujian dia. Kau minta syafaat ke dia. Tuhan tak mau memberi maaf. Datanglah dia ke manusia. Mana boleh tolong? Tak boleh tolong, masuk ke neraka, jumpa setan-setannya. Minta tolong, setan berlepas. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Setan berlepas, sakit jiwa mereka ketika itu. Nah, kalau sudah Esa, kita minta kepada Allah, ya Allah, akhlisni, tolong ikhlaskan aku. Karena kita takkan mampu untuk mengikhlaskan diri kita dalam menyembah Allah jika Allah tak berkenan mengikhlaskan kita. Dalam Quran itu ada tak sebutan hamba mukhlisin? Tak ada. Yang ada hamba apa? Mukhlasin. Menunjukkan apa? Ikhlas itu perkara yang susah didapat. Hanya berdoa kepada Allah, jika Allah berkenan akan jadi ikhlas. Karena itu memberi orang tak payah menggunakan kata, nih ikhlas daripada hatiku. Ampun deh. Itu pun yang diberi pun dah paham tentang ikhlas. Ini orang tak paham ke? Baru memberi dah cakap, ini ikhlas daripada hatiku. Lepas itu ditambah, dari lubuk hatiku yang terdalam. Lubuk itu dalam dah. Itu pakai ter lagi. Ikhlas dari lubuk hatiku yang terdalam. Ya. Ikhlas tuh sampai mati kita belajar, perempuan nak ikhlas tuh sampai mati kita belajar untuk ikhlas. Hah? Dalam surah Al-Ikhlas. Dalam surat. Surat raya. Tukar. Itu kadang-kadang over copywriting, bukan copywriting ya, kita istilahnya gini ya. Orang sekarang itu nak tampilkan produk dia bukan based on quality,
tetapi dalam copywritingnya yang kadang pelik gitu kan, yang aneh gitu, supaya itu yang terbeli. Nah, jadi mana yang macam konten-konten itu, mana yang pelik-pelik itu yang orang like gitu kan. Nah, setelah itu kalau kita buka Quran pun suka cerita-cerita yang pelik gitu kan, ikan masuk ke laut gitu kan, Ashabul Kahfi yang bangun dari 309 tahun gitu kan, Maryam yang mengandung tanpa sentuhan lelaki gitu kan, lelaki yang hidup selepas 100 tahun dimatikan oleh Allah, kan suka yang gitu-gitu. Maka itu dijadikan sebagai satu copywriting hari ini dalam produk, bukan karena quality, tapi penjenamaannya itu yang luar biasa. Bila sebut ikhlas saja, memang orang nak Ikhlas travel. ikhlas travel. Nah, ketika tadi bayar marah juga. Beratlah, kalau boleh hindarilah kata-kata ikhlas untuk ditunjukkan pada orang, hindari. Ya, hindari. So kita belajar kan untuk ikhlas, tapi belum Allah bagi kita dah klaim diri kita bahwa kita sudah ikhlas. Karena itu juga biar orang tak cakap ikhlas, kalau dibagi orang itu terima saja. Kalau dibagi orang kan tak nak, tak nak lah, aku tak nak. Ustazah ambil lah Ustazah, tak nak. Ikhlas Ustazah dari hatiku yang paling dalam. Tak ada ikhlas dalam bahasa manusia, tak ada ikhlas. Karena Tuhan suruh balasi kita. Ustazah tahu, engkau nak balas balik kan? Tidak ada ikhlas tu, tidak ada percuma. Nothing percuma dalam dunia ini. Semua akan dibayar oleh Tuhan. Karena itu kita ikut berpandu pada Tuhan bahwasanya ketika kita membalas yang terbaik, Allah itu hasibah, dan untuk mewujudkan tindakan al-hasibah dia perlu esa, dan Allah itu esa, maka kiamat pun terjadi. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah, Allah akan menghimpunkan kalian pada hari kiamat berserta amal-amal yang telah kalian usahakan. Adakah kalian menjadi jambatan yang menghubungkan antara orang lain dengan kejahatan atau dengan kebaikan, ataukah sebagai jambatan yang menghubungkan antara orang lain dengan keburukan? Adakah engkau balas kebaikan itu dengan kebaikan yang lebih baik, atau kamu balas dengan keburukan? Ada orang dikasih kebaikan tuh dia buruk, dibagi itu pun diterima, tapi mengata itu kan jahat sudahan. Kau ni nak bagi dia maunya ke? Dah gitu dah, baru dibagi tu kau ngontan kalau dia maunya, dia macam-macam. Itu semua akan dihisap oleh Allah. Sama ada kamu sebagai perantara kebaikan ataupun pencipta kedamaian. Orang kalau dibalasikan damai, itu dua-duanya akan dihisap oleh Allah. Bilakah itu pada hari kiamat, di mana kalian semua akan dikumpulkan oleh Allah. So dalam hal ini kita kena yakin, inilah kata-kata Allah. Waman asdaq, siapakah yang lebih jujur, lebih benar hadisan percakapannya minallah, selain Allah. Kita tanya, selain Allah, kata siapa? Kata-kata mana yang paling benar? Kita kata bahwa Al-Quran asdaqu kalaman. Quran itu adalah kalam yang terjujur, terbenar. Kalau sudah terjujur dan terbenar, fokuslah pada Quran sahaja. Tak payah sibuk dengan yang lain. Tak habis pun masa kita untuk mengkaji Quran tu, apalagi sambil-sambilan dengan yang lain. Tapi ketika mengkaji Quran, libatkanlah keterangan-keterangan sunnah Nabi sebagai penjelasnya. Jadi untuk apa Ustazah belajar sunnah Nabi? Untuk faham Al-Quran. Begitu. Untuk apa Ustazah belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu kan susah ya. Dia ilmu arutnya pun ada, mantiknya pun ada, balaghahnya pun ada. Balaghah pun dibagi 3, bayannya, badiknya, ma'aninya, sampai yang namanya analogi itu yang paling tinggi daya rasionalnya itu dibincang dalam bahasa Arab sehingga kita boleh berinteraksi dengan alam. Itu persiapan terbaik untuk faham alam itu kena belajar bahasa Arab. Sampai salah seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, pembelajaran yang asas untuk anak yang masih kecil adalah bahasa. Karena itu beliau orang Kurdi, tapi bahasa Arabnya luar biasa. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Oke? Boleh?
Jadi sebagai kesimpulannya di sini kan jawahir ya. Berusahalah walaupun terasa tertatih-tatih. Duror. Ini kan duror ya, mutiara Al-Quran, yaitu orientasinya istiqomah. Maka pelajarannya yang boleh kita keluarkan adalah berusahalah walaupun dengan cara tertatih-tatih untuk menjadi penengah kebaikan dan penolong, penyebar kedamaian. Jadilah orang tengah yang menyalurkan kebaikan. Jadilah penyebar kedamaian dengan memberikan penghargaan-penghargaan yang lebih baik kepada orang lain. So kita cobalah appreciate anak-anak kita, appreciate suami kita. Ada satu cerita, kenapa suami itu kalau mau balik ke rumah, dia tak terus masuk rumah, buka pintu. Dia duduk dulu 30 menit, 60 menit dekat kereta. Karena dia sudah tahu bahwa ketika dia masuk rumah, istri pasti akan begini. So, dia nak menghabiskan 30 menit ataupun 1 jam, 60 menit untuk menyelesaikan hasrat kelelakiannya di dalam kereta. Seperti dengan membuka handphone dia contohnya, tengok berita apa yang viral hari ini tentang politik ini itu. Sebab kalau dari rumah mesti akan ditunggu anak-anaknya, ibunya, istrinya. Kalau ada ibunya, ibunya sekali. Semuanya dah menunggu nak mencurah masalah hari itu. Nah, dia relax dulu, lek bang dekat kereta. 30 minutes cukup ya. Untuk tenangkan lah. Masuk dah ready dah. Nanti anak, papa, mama kan macam singa ini. Yang ibunya, istrinya, papa jangan dengar dia. Tadi dia buat pasal tahu pak dia begini-begini. Yang ibunya, itulah nak. Tadi aku dah tengahi mereka tapi masih gaduh juga. Jadi suami sudah ready tadi itu dekat kereta 30 menit untuk settlekan dia punya kepenatan kerja. Masuk rumah baru siap untuk menerima curahan. Jadi suami bukan nak menghukumi, hanya sebagai pendengar saja, jangan dihukumin tegaduh. Dengar anak, dengar gitu. Istrinya cakap, dia dengar, ibunya pun dengar. Semuanya didengar. Kesimpulannya apa? Satu, sudah bersabar masing-masing ya. Semua ada cobaannya. Cobaan. Oke, itu yang boleh saya sampaikan puan-puan. InsyaAllah esok Ustazah ada satu seminar yang bertajuk SQFL. Ustazah akan bedah 4 itu. Dan Ustazah cuba jugalah untuk menghasilkan sebuah output dan outcome daripada kajian SQFL itu. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya, mari kita tutup perjumpaan kita pagi hari ini dengan tasbih kafarah. Oke. Letak di tengah ayat perang. Okey. Surah ini ayat ini, okey, ada yang tanya. Ayat 83 80 berapa ni? 85, 86, 87 ini sebetulnya adalah ayat yang terletak di celah-celah ayat peperangan. Jadi before itu ayat tentang perang, sampai after itu ada. Kenapa pada pertengahan ayat peperangan yang bicara tentang perangan ada kata tahiyah? Tahiyah itu kan assalamualaikum, kesejahteraan kan? Maknanya perang itu dalam definisi orang hari ini secara majority adalah keganasan. Tapi perangnya ketika itu oleh Islam ya adalah untuk menciptakan kedamaian. Jadi Quran itu nak menyampaikan message itu tidak terang-terangan supaya orang berpikir bahwa ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Yang tersirat adalah kalau ayat tentang tahiyah, kesejahteraan itu diletakkan di celah-celah peperangan, maknanya perang yang dilakukan oleh umat Islam kepada orang-orang kafir itu adalah murni memerangi mereka bukan karena kekafirannya, tapi karena kezaliman mereka, dipunculkan pada kekufuran mereka. Kufur melahirkan kezaliman. Jadi kezaliman itu menjadi orientasi peperangan supaya dihakis. Karena itu ketika mana dalam peperangan kamu diberi salam oleh orang-orang kafir, jangan balas. Seketika perang itu kita nak menghalalkan darah mereka. Tapi kalau kamu balas waalaikumsalam, kamu sudah diharamkan untuk menebas mereka.
Maka jangan balas dan jangan mengucap salam kepada musuh-musuh ketika perang. Hatta mereka mengucapkan assalamualaikum pun tak boleh balas, karena time itu time perang. Boleh? Okey. Dan apalagi orang-orang Yahudi kalau mengucapkan kepada kita assalamualaikum, ingat kata Nabi, dia tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi assamualaikum. Assamu adalah racun, celaka, sumum. Jadi jangan dibalas dengan balasan waalaikumsalam, tapi balasnya cuma waalaikum. Maksudnya waalaikum itu kan normal. Kalau kamu memang jujur kata assalamualaikum, dapat salam. Tapi kalau kamu ada maksud tersirat di sebalik salam kamu dengan mengucapkan secara tersembunyi assalamualaikum, seolah-olah assalamualaikum, maka juga kembali kepada kamu. Jadi baik buruknya niat kamu cukup dikembalikan waalaikum. Ketika itu Aisyah memang marah-marah ke Nabi. Perempuan dan gini-gini itu. Wahai Nabi, itu kecomelan Aisyah yang saya faham lah. Comel lah yang orang buat perang. Perempuan tu comel ketika buat perangnya. Kijang. Dia kata, wahai Nabi, aku geram lah. Aku dengar dia mengucapkan assalamualaikum. Jelas Nabi. Maknanya detail tak pendengaran Aisyah itu. Dan kenapa engkau jawab waalaikum wahai Nabi? Aisyah, waalaikum itu mengembalikan kepada apa yang dia niatkan. Baru selesai. Perempuan cuma perlu untuk dijelaskan dengan baik-baik sahaja. Maka Aisyah menerima. Itu perempuan cerdas. Okey, Bu ya. Okey. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.